Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Beberapa hari yang lalu Partai Demokrat melaksanakan ulang tahun, merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Ada sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Tim Penasehat Partai Demokrat. Sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut tentang isi pidato Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menurut kami tidak ada sesuatu yang istimewa. Maaf, ini bukan mendiskreditkan, tidak sama sekali tidak. Tapi kalimat istimewa yang kami maksud adalah sesuatu yang baru yang bisa kita ambil sebagai tambahan ilmu bagi kita dalam kita berpolitik dan berdemokrasi. Hanya ada sebagian yang dijadikan sebagai topik pembicaraan oleh tokoh-tokoh masyarakat kita. Di podcast-podcast mereka selalu membicarakan tentang hal itu karena disinyalir topik itu berkaitan dengan yang bernama Joko Widodo. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa di dalam organisasi tidak boleh ada dualisme kepemimpinan. Tidak boleh ada matahari kembar. Istilah ini kita sudah pada paham, kita sudah pada mengerti. Dalam sebuah organisasi yang besar sampai yang kecil, yang terkecil sampai yang terbesar, tingkat RT sampai tingkat negara, pemimpin itu cuma satu. Kita tuh sudah paham. Tidak boleh ada matahari kembar. Kita juga sudah memahami masalah hal itu. Oleh sebab itu, maka sekali lagi, kalau masalah isi pidato dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu yang istimewa yang bisa kita jadikan sebagai referensi kita atau tambahan ilmu bagi kita untuk berdemokrasi atau berpolitik. Tentang matahari kembar yang dijadikan sebuah topik, sekali lagi kita kembali ke sana, itu tidak lain dan tidak bukan ditujukan kepada seseorang yang bernama Joko Widodo. Maka dari itu topik matahari kembar dijadikan sebagai topik-topik pembicaraan karena disinyalir Bapak Joko Widodo selepas dia lepas dari jabatan sebagai presiden masih cawe-cawe, masih saja ikut serta dalam menentukan langkah negara ini di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Singkat cerita singkat katanya, Bapak Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara, sebagai presiden, tidak bisa lepas dari bayang-bayang Bapak Joko Widodo. Itu menurut mereka orang-orang yang selama ini nyinyir terhadap Bapak Joko Widodo. Jadi sekali lagi ada sesuatu yang istimewa yang disampaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa beliau dulu pernah juga ditawari untuk jabatan 3 periode. Maka ini suatu pesan bagi mereka orang-orang yang nyonyor, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik kita yang selalu menyerang Bapak Joko Widodo, bahwa Bapak Joko Widodo menginginkan 3 periode. Ketahuilah bahwa itu murni tidak keinginan Bapak Joko Widodo, tetapi ada pihak-pihak yang memang mengusulkan. Bukan hanya kepada Bapak Joko Widodo, tetapi orang-orang itu juga pernah mengusulkan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan suatu alasan agar kedua pemimpin itu bisa terus menjaga dan melanjutkan progres pembangunan yang telah mereka capai. Muncul keinginan untuk menambah periode lagi. Saya tahu dulu sebagian, saya tidak tahu seberapa banyak menginginkan dalam Pak SBY. Kalau perlu kan bisa disesuaikan undang-undang dasarnya. Why not? Kalau bisa menambah 1 periode biar lebih banyak yang dihasilkan. Muncul. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kemudian beberapa saat yang lalu juga Partai Gerindra, Partai Gerindra juga merayakan ulang tahunnya yang ke-17, Sweet 17. Wes, sampean sudah pada paham, sampean sudah pada tahu tentang penegasan dari kedua tokoh kita, yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto, tentang selama ini apa yang mereka tuduhkan. Bahkan ada sebuah tantangan dari Bapak Joko Widodo agar mereka yang selama ini menyerang, menyalahkan Bapak Joko Widodo, sekali-kali mereka itu berani apa tidak
menyalahkan atau menyerang Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Bagi mereka, sampean panjenengan tokoh-tokoh masyarakat yang katanya oposisi, yang katanya kritis terhadap jalannya pemerintahan, sekarang ada tantangan baru. Silahkan Anda mengkritik Bapak Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya, agar kami bisa menilai bahwa sampean itu adil. Bukan hanya berdasarkan kebencian kemudian Anda itu menyerang Bapak Joko Widodo dengan tuduhan-tuduhan dan tuduhan segala macam. Padahal mereka itu orang-orang itu selalu memberikan sebuah keterangan bahwa tuduhan Anda itu adalah tuduhan yang tidak benar. Silahkan Anda buktikan Anda adalah kritikus sejati. Anda juga memiliki kredibilitas sebagai seorang oposisi. Silahkan Anda buktikan mengkritik Bapak Prabowo Subianto. Berani apa tidak? Tentang isi pidato dari apa yang disampaikan oleh kedua satria bangsa kita ini, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Joko Widodo. Seharusnya sebagai anak bangsa, sebagai tokoh-tokoh bangsa ini, mereka mendengar keikhlasan dari kedua orang itu dalam memimpin negeri ini. Kami berharap beberapa hari yang lalu dalam ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17 itu ada tokoh-tokoh masyarakat kita kumpul di sana, sehingga terjadi rekonsiliasi nasional bagi para tokoh-tokoh bangsa kita yang selama ini kita kenal masih ada perseteruan. Hubungannya kurang baik, kurang harmonis. Tapi sayang, Mak Banteng ora teko. Kami berharap sebenarnya Mak Banteng datang, kemudian terjadi hubungan yang baik, harmonis kembali di antara Mak Banteng, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kepada Bapak Joko Widodo, dan kepada tuan rumah tentunya kepada Bapak Prabowo Subianto. Lebih-lebih mereka kader Partai PDI Perjuangan dan tokoh-tokohnya mendengar langsung dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Joko Widodo. Selamat ulang tahun kepada Partai Demokrat yang ke-23. Selamat ulang tahun pula kepada Partai Gerindra yang ke-17, Sweet 17. Semoga Partai Demokrat dan Partai Gerindra menjadi partai pelopor yang bisa mengajak kami bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, mencapai cita-cita luhur para pejuang kita, yaitu kemakmuran bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.